Ya pemirsa, kita awali kabar siang hari ini. Kebakaran melanda pabrik minyak goreng PT Priskolin yang berlokasi ini di kawasan Berikat, Jalan Pondok Ungu, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Ya, akibat peristiwa ini 3 orang menderita luka bakar serius dan dilarikan ke Rumah Sakit Ananda. Menurut saksi mata, kebakaran terjadi pada Jumat sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia pagi. Tampak api begitu besar melalap gedung pabrik. Api diduga berasal dari salah satu gudang penyimpanan minyak goreng. Sejauh ini polisi masih terus menyelidiki penyebab dari kebakaran ini. Perkiraan daerah pergudangan yang di belakang buat penyimpanan bahan pokoknya. Itu berarti pada saat kebakaran proses produksi berjalan? Ya, itu belum kita ketahui, tetapi sekarang yang kita pastikan sudah ada korban 3 orang di Rumah Sakit Ananda, korban luka-luka. Ya. Korban kebakar, Bang? Iya. Berapa persen, Bang, kalau yang abang lihat? Tadi kita lihat ya cukup prihatinkan lah, cukup parah juga lah. Berarti di atas 50%, Bang? Iya. Bang, ini penyebab sendiri apa sih, Bang? Kalau penyebab kita belum tahu, nanti coba kita tunggu dari pihak kepolisian yang akan memberi keterangan terkait. Sementara itu pemirsa, 3 korban luka dalam peristiwa kebakaran pabrik minyak goreng di Jalan Medan Satria, Kota Bekasi dilarikan ke Rumah Sakit Ananda, Bekasi, Jawa Barat. 2 korban ditangani di ruang instalasi gawat darurat, sementara 1 korban lainnya menderita luka serius hingga 90% dan dirawat di ruang ICU. Seluruh korban merupakan karyawan yang bekerja di shift 3 dan berjenis kelamin laki-laki. Tim pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api yang dengan cepat melalap pabrik tersebut. Iya. Untuk mengetahui informasi terkini mengenai kebakaran pabrik minyak goreng itu, pemirsa, kita akan bergabung dengan rekan Josephine Kezia yang saat ini berada di Bekasi, Jawa Barat. Selamat siang, Josephine. Apakah api sudah berhasil dipadamkan? Ya, selamat siang Fahada, Indi, Philip, dan juga pemirsa. Ini benar sekali kebakaran terjadi di PT Priskolin, tepatnya di Jalan Kaliabang Tengah, kawasan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Ini dikabarkan mengalami kebakaran pada pukul 5 dini hari tadi, dan juga sempat terdengar ledakan sekitar pukul 6 pagi tadi, dan juga pada pukul 6.10 waktu Indonesia Barat ini pemadam kebakaran dari Kota Bekasi ini sebanyak 18 sampai 20 unit langsung merapat pada pukul 6.10 pagi tadi ke PT Priskolin untuk kemudian memadamkan api yang terus berkobar. Selain itu dari Kabupaten Bekasi ini juga mengerahkan 4 unit pemadam kebakaran, dan juga dari Jakarta Timur ini ada 3 unit yang dikerahkan, dan juga dari Jakarta Utara juga mengerahkan 3 sampai 4 unit mobil pemadam kebakaran untuk kemudian membantu proses pemadaman yang sampai saat ini kalau kami melihat atau kami mengintip ke dalam sedikit, ini memang api masih belum padam, ini asap masih membumbung tinggi pada Indi, Filipus, dan juga pemirsa. Ini nampak sekali asap tebal ini masih keluar api karena api tadi berkobar begitu besar di dalam, yang ini mana asap ini hitam pekat membumbung tinggi ke udara, yang mana belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran di PT Priskolin pada dini hari tadi, di mana pada dugaan awalnya ini memang terjadi kebakaran di gudang penyimpanan kimia, yang di mana dalam gudang ini menyimpan bahan-bahan produksi. Dan ini masih menjadi dugaan awal, namun kami juga masih menunggu seperti apa resminya penyebab dari kebakaran yang terjadi di PT Priskolin pada hari ini. Dan juga
Pada Indi, Filipus Sunarso dan juga pemirsa, tadi kami sempat mendapatkan informasi atau menghimpun informasi di mana pada pukul 5 ini memang masih ada pekerja yang ada di dalam pada pukul 5 pagi tadi, dan begitu api sudah mulai berkobar ini memang diarahkan langsung untuk evakuasi atau keluar dari gedung PT Priskolin ini. Dan sampai saat ini memang masih ada pemadaman yang dilakukan ini baik dari unit Bekasi atau dari Kabupaten Bekasi ini masih terus melakukan bolak-balik untuk kemudian mengambil suplai air untuk terus memadamkan api yang masih berkobar hingga sekarang pada pukul 11 siang. Kemudian kembali ke studio, Indi dan juga Philip. Kezia, kalau dari laporan Anda, apakah api hingga kini semakin mengecil atau justru masih dalam kondisi yang sama? Dan sejauh ini bagaimana korban di sana? Ya, kalau kami pantau sejauh ini memang api ini masih terus berkobar, namun kalau kami pantau ini sudah tidak separah tadi, namun masih ada asap yang mengepul di udara. Namun saat ini memang dari pihak pemadam kebakaran masih terus melakukan pemadaman, melakukan bolak-balik untuk mengambil suplai air. Sementara untuk korban sendiri tadi kami juga sempat bertanya kepada sejumlah petugas pemadam kebakaran yang masih bertugas. Ini dikabarkan ada 3 orang korban yang meninggal dunia dan sudah dibawa dengan ambulans ke rumah sakit. Demikian. Ya, untuk 3 korban meninggal dunia itu, Kezia, apakah mereka ini merupakan karyawan dari pabrik minyak goreng tersebut? Dan jika dilihat dari pekatnya asap serta kobaran api yang begitu luar biasa, sebenarnya dampak atau efeknya ini sejauh mana di sekitar pabrik? Ya, untuk identitas dari korban yang meninggal dunia ini memang masih belum diketahui, karena kami pun juga masih menunggu pernyataan resmi dari pihak-pihak terkait yang saat ini masih memadamkan api di dalam. Pada Indi. Untuk warga sekitar, apakah ada evakuasi di sekitaran perusahaan begitu, Kezia? Dan apakah ada pengalihan arus lalu lintas di sekitar sana, Kezia? Ya, ini memang banyak sekali masyarakat yang sejak tadi ini masih menyaksikan proses pemadaman api di depan gedung yang masih dipadamkan. Dan juga ini tadi kami juga sempat melihat ada sejumlah keluarga yang masih menunggu kabar apakah keluarganya yang di dalam ini apakah sudah dievakuasi atau belum. Namun kami juga masih belum mendapatkan informasi apakah ini keluarga yang datang ini merupakan awak keluarga dari korban yang selamat atau korban meninggal dunia. Kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan untuk lalu lintas sendiri ini memang kalau kami pantau ini ramai dan juga padat. Tadi juga sempat masyarakat bantu mengarahkan agar pemadam kebakaran dan juga ambulans ini dapat melintas dan juga bisa langsung masuk ke dalam gedung PT Priskolin sendiri. Philip, Indi, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya Yosefin Kezia mengabarkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat.